6 hari lalu terdengar kabar dentuman besar yang membuat kepanikan warga di sekitar wilayah Jabodetabek. Dentuman itu tidak hanya terjadi sekali, bahkan berkali-kali. Hingga banyak berita beredar bahwa sumber dentuman itu berasal dari erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi di waktu yang bersamaan. Beberapa peneliti ada yang mendukung berita tersebut, tapi ada juga yang menepis, bahkan menduga dentuman tersebut berasal dari sumber lain, seperti guntur. Sampai sekarang misteri ini belum terpecahkan, tapi alangkah baiknya jika kita telusuri dulu faktanya. Menurut BMKG, kecepatan kilatan petir tentunya lebih cepat dari kecepatan guntur, sehingga suara guntur terdengar sekitar 1 km setiap 3 detik kilatan petir. Namun tak ada sejarah buktikan bahwa suara guntur terdengar lebih dari 25 km. Bahkan idealnya berkisar 16 hingga 25 km. Artinya, hal itu mustahil jika suara guntur bisa terdengar lebih jelas oleh seluruh warga Jabodetabek. Lalu jika dibandingkan dengan letusan Gunung Anak Krakatau yang jaraknya 140 km dari Jakarta, apakah mungkin suara letusannya bisa dijangkau? Secara nalar bisa masuk, karena di tahun 1883, intensitas suara letusan Gunung Krakatau mencapai lebih dari 172 desibel dalam jarak 160 km dari sumber. Bahkan suara letusan ini terdengar hingga 3000 mil di Pulau Rodrigues, Samudra Hindia. Gunung Krakatau merupakan bagian dari cincin api yang termasuk dalam rangkaian busur Sunda. Erupsi gunung ini tergolong tipe Plinian yang paling membahayakan dengan indeks dentuman vulkanik skala 6. Artinya, letusan yang memuntahkan material hingga 1 juta meter kubik dengan tinggi kolam letusan lebih dari 25 km. Jadi walaupun kondisi Gunung Anak Krakatau saat ini masih berskala 2, at least suara dentumannya bisa terdengar jelas di wilayah Jakarta. Karena intensitas suara yang dihasilkan oleh gunung tipe Strombolian ini bisa mencapai 60 desibel, artinya sudah melewati batas aman suara. Hal itu juga diperkuat oleh analisis seismoakustik dari Stasiun Geofisika BMKG Banjarnegara dengan menggunakan data sensor infrasound milik CTBTO yang ada di Pulau Cocos, Australia. Dari data ini diperoleh informasi serangkaian erupsi vulkanik yang telah terjadi di Gunung Anak Krakatau sejak 10 April 2020. Tentunya informasi tersebut dijustifikasi terlebih dahulu dengan bukti rekaman video peristiwa dentuman yang diposting oleh warganet. Hasil analisis dari kedua data tersebut menunjukkan adanya perbedaan waktu antara kejadian dentuman dengan posisi pengamat. Perbedaan ini sangat wajar karena adanya kecepatan rambat gelombang suara di atmosfer, sehingga membutuhkan waktu beberapa detik untuk mencapai lokasi yang jauh. Apalagi di bulan April, sudah diterapkan PSBB, sehingga level background noise mengalami penurunan drastis dari biasanya. Jadi dari kedua sumber tersebut, kita bisa mengetahui mana yang paling mendekati dengan peristiwa dentuman minggu lalu. Bahwa letusan Gunung Anak Krakatau lah yang mampu menjangkau suara lebih jauh dari guntur. Kita berharap semoga dentuman ini tidak menimbulkan bencana besar di suatu saat nanti.